Saat ini kita membahas tentang hidup baru. Apa yang dimaksud dengan hidup baru itu? Yaitu hidup baru adalah meninggalkan hidup yang lama dan melanjutkan hidup yang baru, di mana meninggalkan hidup yang lama itu tidak gampang, dan hidup yang baru yang dimaksudkan di sini adalah hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu yang disebut dengan hidup baru. Dan di dalam menciptakan hidup yang baru ini, yaitu dengan mengutamakan kepentingan tentang membentuk satu kerajaan Allah, tidak melihat kepentingan diri sendiri dan tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan hidupnya sendiri. Dan di dalamnya kita harus memikirkan tentang apa yang dimaksudkan oleh kehendak Allah, dan kita meninggalkan perbuatan yang lama, yaitu dosa. Yang dimaksudkan itu adalah tentang hidup yang lama, yaitu dosa. Dan kita harus menuju hidup yang baru, yang kadangkala dalam kehidupan kita sebagai orang percaya seperti seorang pengantin. Dia meninggalkan masa mudanya dan dia kawin, lalu dia bersatu dan menciptakan suatu hidup yang baru, yaitu hidup menyatu dengan suami dan menyatukan suatu tekad dan meninggalkan hal-hal yang lama yang bisa membentenginya dalam menuju suatu kesuksesan. Oleh karena itu, dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Memang ini adalah suatu pertemuan antara Tuhan Yesus, dialog antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Dia katakan di Yohanes itu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Selanjutnya adalah untuk bahan sebagai untuk kita dapat memahami lebih dalam lagi. Maka di sini Ner memberikan ada 5 pertanyaan di sini. Adalah pertama, bagaimana menurut Anda hidup baru itu, dan bagaimana bagaimana itu? Bagaimana menurut Anda hidup baru itu? Kedua, jelaskan gambaran Paulus tentang hidup baru. Maksudnya jelaskan menurut Rasul Paulus hidup yang baru itu bagaimana, tentang hidup baru. Dan ketiga adalah jelaskan bagaimana hidup baru di dalam Kristus. Ini yang dimaksudkan adalah Anda sebagai siswa menjelaskan bagaimana hidup yang baru itu di dalam Kristus, bukan dalam kehidupan manusia, tetapi di dalam Kristus. Dan keempat adalah apa yang dimaksud dengan hidup baru di dalam Kristus di masa kini. Ada juga hidup baru masa kini, Itu. Apa yang dimaksud dengan hidup baru di dalam Kristus di masa kini. Dan terakhir adalah hidup berkelimpahan termasuk hidup baru. Jika ya, jelaskan. Tapi jika tidak, jelaskan juga. Misalnya Anda sudah berkelimpahan, banyak uang,
nyata semua ada. Jelaskan. Apakah itu yang dimaksudkan hidup baru? Jika ya, oke, jelaskan. Dan jika tidak, jelaskan. Sampai di situ dulu tugas kita untuk pada saat ini, dan selamat mengerjakan.